Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang kembali ke dalam renungan kita pada hari ini. Tema hari ini berbicara tentang penyembahan sebagai gaya hidup. Yohanes 4 ayat 23-24 berkata, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Pertanyaan penting untuk kita renungkan adalah, bagaimana caranya kita menjadikan penyembahan sebagai gaya hidup kita? Mengembangkan kebiasaan rohani dalam menjadikan penyembahan sebagai gaya hidup membutuhkan 3 persyaratan penting untuk dipenuhi. Yaitu yang pertama, harus dimulai dengan kesadaran dan pemahaman bahwa Allah menghendaki kita untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23 berkata, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Ayat ini secara jelas menyatakan bahwa Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Karena itu, semuanya harus diawali dengan adanya kesadaran penuh dan pemahaman yang benar akan kehendak Allah ini. Kesadaran akan kehendak Allah yang wajib untuk kita penuhi ini akan terus mengingatkan dan memampukan kita untuk berjuang membentuk kebiasaan rohani yang baik di dalam penyembahan kita kepadanya. Yang kedua, harus didasarkan pada komitmen yang tinggi untuk membentuk kedisiplinan rohani di dalam menyembah Tuhan dalam keseharian kita. Jika kita telah menyadari bahwa Allah menghendaki kita menjadi penyembah-penyembah benar, dan kita berjuang untuk membentuk kebiasaan rohani yang baik, maka kita perlu menyadari bahwa sebuah upaya pembiasaan yang tidak didasarkan pada komitmen yang tinggi untuk membentuk sebuah kedisiplinan rohani tidak akan menghasilkan sebuah kedisiplinan rohani yang berkualitas di hadapan Tuhan. Sebaliknya, hanya akan menghasilkan sebuah kebiasaan rohani yang mudah untuk dipengaruhi oleh suasana hati kita. Kebiasaan rohani yang mudah dipengaruhi oleh suasana hati kita sudah tentu tidak akan berkenan di mata Allah. Oleh karena itu, kita harus benar-benar berkomitmen untuk mendisiplinkan diri kita di dalam menjadi penyembah-penyembah benar, sehingga semakin lama penyembahan akan semakin menjadi gaya hidup kita. Yang ketiga, harus dibentuk melalui praktik kehidupan spiritual yang benar di hadapan Allah, yang diwujudkan melalui pertumbuhan iman dan pertumbuhan spiritualitas yang nyata di hadapan Tuhan. Ketika kita mampu untuk memiliki kedekatan dengan Tuhan, yang tampak melalui kesetiaan kita dalam bersekutu dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun secara komunal, maka seperti layaknya teladan kehidupan Daniel di Perjanjian Lama, kita akan dapat memiliki kualitas kehidupan spiritual yang berkualitas, yang dapat disaksikan oleh orang lain, serta menjadi berkat bagi mereka, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Sebagai kesimpulan dari renungan ini, mengembangkan kebiasaan rohani bukanlah sebuah upaya pembiasaan belaka, melainkan sebuah komitmen yang harus diwujudkan melalui kesiapan untuk membayar harga di dalam membentuk dan mewujudkan sebuah kehidupan rohani dan penyembahan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.